Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita diberi kesehatan ya dalam keadaan pandemi ini dan kita tetap semangat menjalani pembelajaran daring atau online kali ini. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan baik, lancar, serta dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Oke, pada pembelajaran kali ini kita sudah membuka bab baru ya, bab 3 yaitu virus. Tetapi sebelum kita membuka bab baru ini, alangkah baiknya kita mengulas terlebih dahulu pembelajaran kemarin ya, minggu kemarin, agar tidak lupa gitu ya Bapak Ibu. Kita harus mengulas sedikit pembelajaran kemarin, yaitu tentang pengertian biologi. Apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dapat terjadi pada benda hidup yaitu biotik dan benda tidak hidup yaitu abiotik. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi secara tidak langsung biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup dan mempelajari tentang gejala-gejala alam ya Bapak dan Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus yang bisa saja disebut biotik yang artinya hidup dan abiotik yang artinya tidak hidup. Kok bisa sih virus ini bisa disebut biotik dan bisa disebut abiotik? Ayo kita simak pengertian virus. Apa itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion atau venom yang berarti racun. Virus diartikan racun karena hampir semua jenis virus ini dapat menyebabkan penyakit kepada makhluk hidup atau kepada manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan seperti itu. Selanjutnya, sejarah virus. Sejarah virus sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, artinya sebelum Masehi ya, karena Raja Firaun Ramses V pada 1196 sebelum Masehi dipercaya meninggal karena virus yang disebut virus smallpox. Apa itu virus smallpox? Virus smallpox yaitu virus yang terdapat pada sapi, tetapi pada zaman dahulu belum diketahui bahwa penyakit tersebut adalah virus. Jadi hanya Raja Firaun Ramses itu ya udah terkena penyakit aja gitu. Belum diketahui bahwa penyakit itu adalah virus, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ilmuwan yang pertama kali meneliti virus dan menemukan bahwa hal tersebut adalah virus yaitu Adolf Meyer yang berasal dari Jerman, yang meneliti penyebab mosaik pada tanaman tembakau. Adolf Meyer menyebutkan bahwa penyakit tersebut menular ketika tanaman tembakau yang sehat disemprotkan getah tanaman tembakau yang sudah terinfeksi penyakit tersebut. Meyer menyimpulkan bahwa penyakit atau virus ini lebih kecil dari bakteri dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Artinya, virus ini sangat kecil dan lebih kecil dari bakteri. Artinya tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Bakteri saja kadang atau ada bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri, apalagi virus ini ya. Virus ini hanya bisa dirasakan oleh manusia. Artinya apabila kita terkena virus, misalkan virus flu nih, kita merasakan kita batuk, kita bersin gitu, hanya bisa merasakan tanpa melihat, seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat virus. Yang pertama, virus bukan berupa sel aseluler. Artinya, suatu benda dikatakan hidup jika terjadi atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada host spesiesnya untuk tetap hidup. Yang selanjutnya,
Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Artinya, virus ini hanya memperbanyak diri pada makhluk hidup dan tidak dapat memperbanyak diri ketika dia tidak hinggap pada makhluk hidup itu tersebut. Selanjutnya, virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA, dengan selubung protein kapsid, serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Yang selanjutnya, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Artinya virus tersebut dapat dibekukan dan tidak menyebabkan atau tidak menularkan penyakit kepada makhluk hidup seperti itu. Selanjutnya, struktur virus. Ukuran virus yang tadi saya sebutkan ya, ukuran virus itu kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Ukuran virus yang paling kecil itu sekitar 17 nanometer dan diameter virus yang terbesar 1000 nanometer. Jadi benar-benar kecil ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus ada 4. Yang pertama, batang. Bentuk batang ini yaitu menyebabkan penyakit atau mosaik virus, yaitu penyakit pada tanaman tembakau yang tadi Adolf Meyer teliti ya. Selanjutnya, polyhedris atau polyhedral ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan dan demam, radang lambung, usus besar, usus kecil. Gejalanya berupa diare, demam, muntah, kram perut, dan sakit kepala. Infeksi saluran kencing, infeksi mata. Infeksi mata ini menyebabkan kornea terganggu, mata menjadi merah. Biasanya ini terjadi pada bayi dan anak-anak. Jadi tidak jarang gitu terjadi kepada orang dewasa, biasanya terjadi kepada anak-anak dan bayi seperti itu. Yang kedua, bola. Maaf ya Bapak Ibu, yang ketiga itu bola, bukan yang kedua, maaf ya. Berbentuk bola, misal virus influenza atau HIV. Ditambah lagi virus corona ya, ternyata virus corona itu berbentuk bola tetapi ada mahkotanya gitu, tapi tetap berbentuk bola. Yang terakhir, berbentuk T. Berbentuk T ini menyerang bakteri E. coli yang berada di saluran pencernaan manusia, seperti itu. Selanjutnya, mengenal virus yang menguntungkan. Oke, kita membuka halaman selanjutnya. Virus yang menguntungkan ada interferon, vaksin, propag, peta kromosom. Biasanya virus yang menguntungkan ini dapat membantu para dokter untuk menyembuhkan pasiennya atau membuat suatu obat ya, atau bisa membantu para petani yang misalkan biasanya semangka ini kan berbiji, nah ini tuh semangkanya bisa tidak berbiji, nah seperti itu. Selanjutnya kita mengenal virus HIV dan virus corona. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Yang pertama kita membahas virus corona. Virus corona atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah salah satu virus yang menyerang makhluk hidup, terutama manusia. Sampai saat ini COVID-19 diduga ditularkan ke manusia dari hewan liar seperti kelelawar dan ular. COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan saluran pernapasan terganggu gitu. Dan virus corona ini ditularkan melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui droplet atau tetesan atau partikel air
yang berukuran kecil, seperti ketika kita sedang mengobrol atau ada seorang yang bersin, seperti itu. Selanjutnya, virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV menyebabkan penyakit AIDS. Artinya dapat ditularkan berbagai cara seperti hubungan seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersamaan dengan orang yang mengidap HIV, atau ibu hamil yang menderita AIDS yang bisa saja menular kepada bayi yang dikandungnya. Gejala virus HIV ditunjukkan dengan berat badan yang menurun, demam terus-menerus, dan mudah terserang penyakit lainnya atau daya tahan tubuh menurun. Artinya, virus HIV itu menyerang imun tubuh manusia ya. Jadi, kan imun tubuh itu dapat mencegah berbagai penyakit, sedangkan virus HIV ini menyerang imun tubuh yang dapat berbagai penyakit itu datang kepada manusia, seperti itu. Nah, apa sih pencegahan virus HIV ini? Yang pertama, tidak melakukan seks bebas atau berganti-ganti pasangan ya. Yang selanjutnya, tidak mengkonsumsi narkoba karena memakai jarum suntik yang bersamaan dengan orang yang terkena HIV. Penderita AIDS sebaiknya tidak memberikan darah atau donor darah gitu, karena darahnya juga sudah terinfeksi virus gitu, jadi tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, pencegahan terinfeksi virus lainnya. Jadi ini pencegahan virus yang lainnya, bisa virus corona, virus flu, virus yang lainnya, pokoknya semua jenis virus seperti itu. Yang pertama, vaksin. Apabila sudah ada vaksinnya, kita bisa mencegahnya dengan vaksin. Tetapi apabila kita belum ada vaksinnya nih, kita dapat mencegah dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang ini tidak perlu yang mahal-mahal seperti tempe, tahu, telur, seperti itu, sayur-sayuran. Selanjutnya, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, menghindari stres, menghindari minum beralkohol dan merokok ya. Untuk Bapak hindari atau jangan terlalu banyak merokok ya. Selanjutnya, membiasakan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air, memakai masker di saat keluar, dan tidak berjabat tangan dengan orang lain, dan tidak berkerumun ya, agar menghindari virus-virus ini, yang terutama virus corona untuk saat ini ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Mohon maaf Ibu Bapak apabila terjadi kesalahan pada saya atau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan kembali. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya bagi kehidupan kita semua. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini, dan tetap semangat. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.